koordinasi pimpinan daerah yang diperluas ya dengan Kakanwil Agama, MUI Provinsi Sulawesi Tengah, MUI Kota, dan pejabat-pejabat teknis terkait. Dihadiri oleh Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, dan pejabat-pejabat teknis lainnya. Keputusan kesepakatan tadi bahwa Gubernur membuat edaran tentang pelaksanaan sholat Id ya, 1441 Hijriah, dan salah satu keputusannya adalah bahwa diharapkan sesuai dengan edaran Bapak Menteri Agama dan fatwa Majelis Ulama Indonesia, diharapkan bahwa semua masyarakat Muslim untuk beribadah di rumah saja. Dan khusus untuk daerah-daerah tertentu, apabila masyarakatnya tetap ingin melaksanakan ibadah di masjid, itu tetap diizinkan dengan ketentuan-ketentuan yang sangat ketat. Pengawasannya melalui protokol COVID Menteri Kesehatan. Antara lain bahwa masjid itu betul-betul, daerah itu betul-betul masih hijau, zona hijau kuning yang tidak terkonfirmasi COVID ya. Artinya tidak ada yang positif COVID di daerah itu. Yang kemudian yang kedua, ada jaminan pemerintah daerah dan pengurus masjid bahwa mereka akan patuh dan taat dengan protokol COVID yang ada. Jadi kenapa ini harus diperketat? Ini karena memang protokol COVID itu mensyaratkan semua untuk selalu cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan mudah-mudahan semua kita di dalam bersilaturahim cukup dengan hati, tidak untuk bersentuhan satu sama lainnya. Jadi ini yang diharapkan supaya tidak terjadi penularan dan kita bisa memutuskan mata rantai virus corona itu di Sulawesi. Itu salah satu keputusan yang paling mendasar yang mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan bersama. Dan yang kami putuskan tadi khusus untuk daerah-daerah yang zona hijau kuning itu memang atas tauziah dari Majelis Ulama dan Majelis Ulama Pusat dan Majelis Ulama Provinsi ya, untuk daerah-daerah yang masih tergolong hijau dan kuning itu bisa melaksanakan sholat Id di masjid. Hanya di masjid. Sedangkan untuk di lapangan sama sekali kami tidak benarkan. Kenapa kami tidak benarkan? Karena apabila sembahyang di lapangan itu sulit untuk dikendalikan. Sulit untuk membuat tempat-tempat cuci tangan ya. Karena begitu luasnya lapangan, di mana tempat cuci tangan mau dibuat? Nah, kalau di masjid itu tentu pasti di pintu masuk dan pintu keluar. Hanya ada dua tempatnya. Itu lebih gampang dikendalikan. Kemudian kalau di masjid ada tempat-tempat wudhu, ya, sudah ada tempat wudhu. Jadi kalau tidak ada tempat cuci tangan yang biasa, ke tempat wudhu saja tinggal cari sabun, sudah bisa untuk membersihkan tangan. Itu alasannya kenapa tidak diberikan izin untuk di lapangan. Yang lebih penting lagi bahwa keputusan untuk melaksanakan sembahyang itu diizinkan di masjid itu di beberapa kabupaten tertentu di Sulawesi Tengah ini semua harus berdasarkan keputusan bupati, harus keputusan wali kota. Kalau memang itu mereka merasa itu aman. Jadi sepanjang ada keputusan bupati dan wali kota misalnya mengizinkan untuk sembahyang di masjid tersebut, maka itu tetap dibenarkan. Ya, saya kira itu yang keputusan yang sudah kami ambil tadi dan mudah-mudahan ini bisa disosialisasikan kepada masyarakat yang selama ini bertanya-tanya boleh di masjid kah, boleh ini. Tapi khusus untuk Palu, untuk kota Palu, karena daerah Palu ini termasuk daerah sudah tergolong transmisi lokal, ini ya diharapkan masyarakatnya
ya harus betul-betul disiplin, harus betul-betul ya mematuhi semua petunjuk-petunjuk yang ada dari WHO, dari Menkes dan sebagainya. Karena Kota Palu sudah masuk dalam zona merah dan kemudian sudah terjadi transmisi lokal, sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka ya, untuk masyarakat Palu ini harus betul-betul harus ada perubahan yang signifikan terhadap perilaku, disiplin, dan betul-betul kita sama-sama bertanggung jawab untuk itu. Makanya saya harapkan buat di daerah merah, khususnya Kota Palu dan Buol ya misalnya, itu betul-betul harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Menteri Agama dan Menteri Kesehatan dan fatwa Majelis Ulama itu. Saya harapkan ini semua bisa kita laksanakan. Ya, saya kira itu keterangan dari saya. Terima kasih.